Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tamim bil khair, Rabbana shrah lana sudurana wa yassir lana umurana umural muslimin, wahlul 'uqdatam min lisanina yafqahu qawlana. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa adama nafa'a bi ulumihi wa barakatihi wa nafahatihi wa madati akramati fid darin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun as-sahihu thubutuhu ay bil qisasihi. Menurut pendapat sahih, tetapnya ay dengan qisas. Bagi likulli warithin, bagi masing-masing ahli waris, min zawil furudi wal asabati kadiyati, dari zawil furud dan asabah sama dengan seperti diyat. Wakila, menurut satu pendapat, lil asabati khasatan, bagi asabah secara khusus. Li'annahu lidaf'il ali, karena sesungguhnya qisas itu untuk menolak aib. Fayahtassu bihim, maka terkhusus ia qisas bihim dengan mereka ahli waris. Wakila, menurut satu pendapat, lil warithi bin nasabi, bagi ahli waris dengan nasab, dunas sababi, tidak dengan sebab. Li'annahu litashaffi, karena sesungguhnya qisas itu untuk menyembuhkan hati. Apa yang waris karena nasab bukan karena sabab? Nasab, karena ada hubungan nasab. Contoh? Asal dan furu yang kena sebab. Contoh? Di sini dibagi dua, waris bin nasab sama waris bis sabab. Contoh waris bin nasab asal sama furu. Kalau waris bis sabab contoh siapa? Istri, mertua masa diwaris. Mertua tidak dapat hak waris. Istri, zawil arham nggak ada waris. Yang waris itu zawil furud. Suami, disabab suami istri. Nah, kemudian tadi ada bahasa zawil furud sama asobah. Apa arti zawil furud? Furud, orang memiliki kematian yang sudah ada di keadaan ternyata. Kalau asobah? Asobah itu yang menerima sisa dari warisan. Nah, jadi ada yang mengatakan qisas itu hak seluruh waris, asobah sama zawil furud. Ada yang mengatakan asobah doang. Ada yang mengatakan waris yang dengan nasab bukan dengan sabab. Nah, wasababu yanqati'u bil mauti
fala hajata ila tasyafi. Dan adapun sebab itu terputus ia sebab dengan sebab mati, maka tidak ada hajat untuk menyembuhkan luka hati. Wa yuntadharu ghaibuhum ila ayyahdura, dan ditunggu akan orang yang tidak ada di tempat di antara mereka kepada sampai bahwa hadir ia orang yang gaib tersebut, orang yang tidak ada di tempat tersebut. Dan maka kamalu sobihim bil bulughi, dan ditunggu akan sempurnanya sobi di antara mereka dengan baligh. Wa majnunihim, dan ditunggu akan sempurnanya orang gila di antara mereka bil ifaqati, dengan sembuh. Wa yuhbasu al-qatilu fil masail tsalithi dabatan li haqqil qatil, dan dipenjarakan akan pelaku pada masalah-masalah yang tiga tersebut, dabtan karena menjaga bagi hak pembunuhan, Haqqil qatil, bagi hak orang yang terbunuh, korban, hak korban. Wala yukhla bikafilin, dan tidak dibebaskan akan ia pelaku dengan jaminan. Li'annahu qad yahrubu kafil jaminan. Jaminan doman. Kita udah baca bab kafala sama bab doman. Siapa kafir? Mungkin orang yang menanggung. Orang, bukan barang. Orang yang menjamin. Dengan orang yang menanggung. Li'annahum qad yahrubu ayafutul haqqu, karena sesungguhnya kafir, kalau sesungguhnya kafir kadang-kadang lari ia kafir, dan Lari kafir. bukan kafir berarti pelaku kan, karena sesungguhnya pelaku kadang-kadang lari ia pelaku, dan lenyaplah hak, ayafutul haq, dan lenyaplah hak, hilanglah hak. Wal yattafiqu ay mustahiqul qisasi ala mustawfil lahu, ala mustawfil, dan hendaklah menyepakati mereka ay orang-orang yang berhak kisos atas mustawfil, pelaksanaan, orang yang melaksanakan, atas orang yang melaksanakan lahu baginya kisos, ahaduhum aw ghairuhu, salah seorang di antara mereka atau selainnya salah seorang dari mereka, dengan taukid, dengan mewakilkan, Ahadihim, ahadahum. ahaduhum, Itu apa ya? ahadahum, Terserah baca apa irama apa. ya, ahadahum lah. Saat seorang di antara mereka ada ia takdir kanan atau ghairuhu, selainnya sama. Nggak bisa asal takdir kana. Takdir kana itu biasanya kalau yang ada itu khobar mansub nakiro. Rajulan kana aw imra'atan baru. Kalau dia khobar nakiro, itu baru takdir kana. Ini ma'rifah. Ahaduhum dirwa Gimana kembali buat? mustawfin lahu.
takdir huwa berarti kalimat sebelumnya sudah sempurna. Ala mustafil au ahadihim au ghairihim. Badal. Nah, badal Ahadihim au ghairihi, atau salah seorang dari mereka atau selainnya salah seorang. Bitaukil, dengan perwakilan. Walaysa lahum ay yajtami'u ala mubasharati istifaihi, dan tidak boleh bagi mereka orang yang berhak kisos ay yajtami'u, bahwa mereka berkumpul ala mubasharati, atas bertindak langsung melakukannya kisos. Lianna fihi ta'diban, karena sesungguhnya adanya hal tersebut itu akan menyiksa lil muqtasi minhu, dari lil muqtasamin. Kalau ada setelahnya jumlah jar majrur itu biasanya isim maf'ul. ta'diban lil muqtasamin, akan menyiksa bagi orang yang dikisos darinya orang. Wa illa, jika tidak, ay wa illam yattafiqu ala mustawfin, jika tidak sepakat mereka orang yang berhak kisos atas mustawfin, melaksanakan kisos. Mustawfin bertindak langsung. Mustawfin atas orang, jika tidak bersepakat mereka orang yang berhak kisos atas orang yang melaksanakan kisos, dengan bahwa arada kullu minhum, menginginkan oleh masing-masing dari mereka, ayyastawfiyahu, untuk melakukannya kisos, binafsihi, untuk melakukan ia masing-masing akannya kisos, binafsihi, dengan dirinya sendiri, faqur'atun bainahum, maka diundi di antara mereka. Faman kharajat lahu tawallahu biidnil baqin, maka siapa saja yang keluar baginya, siapa saja oleh undiannya, siapa saja ada undiannya di luar, oleh tawalla. Tawalla itu gini, Siapa saja yang keluar ia undian baginya, siapa saja tawallahu, niscaya dia yang melakukannya kisos. Niscaya melakukan kisos ia yang orang yang keluar undian akannya kisos. Bi'idnil baqin, dengan izin orang-orang yang sisa. apa itu tawalla? Tawalla mewakilkan. Tawakkala, wakala mawakil, mewalikan. maksudnya Saya menguasai. Saya menguasai ia orang yang keluar undian, akannya kisos, dengan izin orang-orang yang sisa. Yadkhuluha al-ajizu anil mubasharati, yadkhuluha, yang masuk akannya undian oleh orang yang tidak mampu, anil mubasharati, dari bertindak langsung. Wa yastanibu idza kharajat lahu, dan mencari atau meminta pengganti ia orang yang tidak mampu apabila keluar ia undian, lahu, baginya orang yang tidak mampu. Waqila, menurut satu pendapat, la yadkhulu
tidak memasukkan, tidak masuk ia orang yang tidak mampu, tidak masuk ia orang yang tidak mampu. Li'annaha, karena sesungguhnya undian innama tajri bainal mustawaina fil ahliyati kan hanya saja berlaku, karena sesungguhnya undian hanya saja berlaku ya undian antara kesamaan dalam mustawina dalam antara kesamaan. Untuk kalimatnya apa? Kalimatnya masdar mustawina antara orang-orang yang memiliki kesamaan, ahliyah dalam kemampuan. Wa fil asli Rawdah, dan di dalam kitab asal Rawdah, annahu asahu indal aktsari, sesungguhnya pendapat tersebut itulah pendapat yang kuat menurut kebanyakan ulama. Wa Rafi'i, dan Imam Rafi'i naqala tarjihahu anil imami wa jama'atin, sedangkan Imam Rafi'i menukil atau mengutip dia Imam Rafi'i akan pentarjihannya pendapat dari Imam mana? Pendapat yang ada dalam Imam Rafi'i, tanya pendapat yang tidak masukkan orang lemah. Kali pendapat yang mengatakan tidak memasukkan orang yang tidak mampu. Pendapat kedua dari Imam Harmain dan sekelompok ulama yang lain. Tarjihul awwali anil Baghawi. Mana ada tarjih dulu? Anil Baghawi. Ketarjihan pendapat pertama itu dari Imam Baghawi. Siapa yang Imam Baghawi dan Watarjiha awala Anil Baghawi. Siapa yang awal? Watarjiha awali atau kepada tarjihah Belum ambil. Imam Rafi'i mengutip dia Imam Rafi'i akan bertarjihan pendapat pertama dari Imam Baghawi. Wahwa aujahu, dan dianya pendapat itu adalah pendapat yang aujah, yang kuat. Walau
badara ahaduhum faqatalahu fal azharu la qisasa alaihi. Dan jikalau bergegas oleh salah seorang mereka lalu membunuh ia salah seorang mereka, akannya korban, akannya pelaku, fal azharu, maka menurut pendapat Azhar tidak ada kisos atasnya salah seorang. Lianna lahu haqqan fi qatlihi, karena sesungguhnya baginya salah satu itu ada hak dalam membunuhnya pelaku. Walil baqina kisdud diyati min tarikatihi, dan bagi ahli waris yang sisa itu bagian diat dari peninggalannya, ai maqtul, pelaku yang dibunuh. Walahu mithluhu alil mubadiri, dan hak baginya pelaku yang dibunuh itu semisalnya harta atas orang yang bergegas membunuh. Jadi baginya orang yang pelaku yang dibunuh, yang dibunuh juga. Baginya korban bagi korban maksudnya siapa ini? Itu maktul, laki yang dibunuh. Jadi bunuh punya hak lagi. Orang mati nggak ada hak. Walahu misluhu alal mubadiri, baginya ahli waris yang sisa, wal baqi itu misalnya atas orang yang bergegas membunuh. Wa fi qaulin, dan satu qaul minal mubadiri, dari orang yang bergegas. Di annahu, karena sesungguhnya orang yang bergegas atlafa ma yastahiquhu huwa wa ghairuhu, karena sesungguhnya orang yang bergegas itu telah merusak, telah melenyapkan dia orang bergegas akan sesuatu yang berhak akannya sesuatu oleh dianya orang yang bergegas dan oleh selainnya orang yang bergegas. Falazimahu domanu haqqi ghairihi, maka wajib akannya orang yang bergegas oleh membayar hak orang lain, hak yang selainnya bergegas. Wa muqabilul azhar, dan pendapat muqabil azhar, alaihi al-qisasu, kewajiban di atasnya orang yang bergegas itu kisos. Li'annahu istawfa aktsara min haqqihi, karena sesungguhnya orang bergegas itu telah mengambil akan yang lebih banyak, telah mengambil ia akan yang lebih banyak dari haknya. Wa mahalluhu, dan penempatannya kejadian tersebut ila alima tahrimal qatli, apabila mengetahui ia orang bergegas akan pengharaman membunuh tahrimal qatli, membunuh. Fa in jahilahu, maka jika tidak mengetahui ia orang bergegas akan haramnya membunuh, fala qisasa, maka tidak ada kisos. Qat'an, sepakat ulama. Wa ala wujubihi, berdasarkan pendapat yang mengatakan wajibnya kisos, in iktassa minhu falahu qistuhu minad diyati fi tarikatil jani kal baqin, jika mengkisos dia si orang yang bertindak langsung, yang bergegas, minhu dari dirinya sendiri, falahu, maka baginya orang yang bertindak orang yang bergegas itu qistuhu, bagiannya dari dia pada harta peninggalan si pelaku, kalbatin, sama dengan ahli waris yang lain. Nah, jadi hak kisos itu milik semua. Hak kisos milik semua ahli waris.
terjadi khilafiyah di sana. Ada yang mengatakan zawil furud sama asobah, ada yang mengatakan asobah saja, ada yang mengatakan waris nasab saja. Nah, berdasarkan khilafiyah tersebut, apapun pendapatnya, maka kalau sekiranya dari seluruh ahli waris yang berhak ada yang belum hadir, maka tidak boleh dilaksanakan qisas sampai mereka hadir. Kalau masih ada yang masih kecil, maka tidak boleh dilakukan qisas sampai ditunggu mereka balik. Kalau ada ahli waris yang gila, maka tidak bisa dilakukan qisas sampai yang gila sembuh. Sementara menunggu, orang yang membunuh ditahan, diletakkan di penjara. Tidak diterima di sini kasus kafir. Kalau ada satu kafir yang mengatakan si pembunuh biarkan tinggal di luar, saya jamin, maka tidak bisa berlaku. Tidak ada bahasa tahanan kota, tidak ada bahasa tahanan dalam negeri, dia harus tahanan penjara. Nah, tahanan kota yaitu dia tinggal di luar penjara tapi nggak boleh keluar kota itu. Nah, bagi kota nggak boleh karena ada kemungkinan dia akan lari sehingga hak qisas akan hilang. Itu poin pertama. Nah, seluruh orang-orang yang berhak dari ahli waris tersebut harus menyepakati satu orang yang akan bertindak mengeksekusi qisas. Baik yang satu orang itu salah seorang dari mereka atau dipilih orang lain ditunjuk secara taukid. Tidak boleh. Kalau ahli warisnya 5, kelima-limanya melakukan hukuman qisas, tidak boleh. Jadi pedang panjang kira-kira bisa dipegang 5 orang tangkainya, kemudian dipancung leher si pelaku pembunuhan, itu hukumnya tidak sah karena akan membuat penyiksaan kepada pelaku qisas. Di mana tak penyiksaannya? Penyiksaan mental. Nah, memang mati itu sakit karena dibunuh, tapi tersakiti batinnya sebelum dibunuh karena yang mengeksekusi ada 5 orang. Enggak boleh. Kalau mereka sepakat menunjuk satu orang, baik di antara mereka atau orang lain, maka orang itulah yang berhak. Tapi kalau semuanya berambisi pengen dia yang melakukan, maka cara penyelesaiannya adalah dengan cara diundi. Nah, dalam masalah diundi ini terjadi lagi khilafiyah. Apakah yang diundi semua ahli waris ataukah ahli waris yang punya kemampuan mengeksekusi saja? Pendapat pertama, semua ahli waris. Semua ahli waris akan dimasukkan namanya untuk diundi, termasuk yang tidak mampu membunuh. Itu masuk juga namanya untuk diundi. Karena kalaupun dia terpilih, dia nggak akan bisa pakai pedang, tangannya stroke, tapi tetap aja dipilih. Caranya nanti kalau nama dia keluar, dia yang menentukan siapa yang ditunjuk pengganti dia. Pendapat kedua, nggak boleh, yang mampu-mampu saja diundi, yang nggak mampu jangan masukkan namanya, nggak ada gunanya. Nah, dalam masalah ini ada pendapat pertama, seluruhnya masuk, termasuk yang nggak mampu. Ada pendapat kedua, hanya yang mampu saja diundi. Dalam hal ini mana yang kuat? Kalau kita lihat dalam kitab As-Saraudah, itulah pendapat yang kedua, yang diundi hanya yang mampu saja. Itulah yang kuat menurut kebanyakan ulama. Sementara Imam Rafi'i mengutip tarjih pendapat kedua ini dari Imam Haramain dan sekelompok ulama Syafi'iyah. Dan tarjih pendapat pertama itu dari Imam Baghawi, dan
dianya pendapat pertama itu yang kuat. Ini menurut Imam Jalaluddin Mahalli. Oke. Kalau sekiranya sebelum ada kebijakan, belum ada keputusan siapa yang mengeksekusi, ternyata ada satu dari ahli waris yang duluan membunuh, mendahului mereka. Dia nggak musyawarah, nggak cari siapa, langsung saja dibunuh korban. Dibunuh pelaku pembunuhan. Apakah dia dikisos? Ada dua pendapat. Nah, pendapat yang kuat tidak perlu dikisos. Kenapa nggak perlu dikisos? Karena dia membunuh, ada haknya membunuh. Kenapa dia membunuh? Karena dia salah satu ahli waris yang berhak melakukan kisos. Cuman kesalahan dia adalah tidak mengkonfirmasi sebelum melakukan. Belum ada kesepakatan sudah melakukan. Itu kesalahannya. Berarti yang telah mengambil hak dari kisos hanya dia, sementara saudara-saudaranya belum mengambil hak. Lalu saudaranya dapat apa? Walil bakin kistud dia. Nah, bagi yang sisa akan mendapatkan persentase dia. Maksudnya, kalau ahli waris itu ternyata 5 orang, satu di antara mereka telah duluan membunuh, berarti ada 4. Sementara mereka semua ahli waris haiz, mengambil harta semua. 5 orang anak laki-laki, satu anak laki-laki telah duluan membunuh, berarti 4 anak laki-laki yang lainnya belum dapat hak. Maka dia totalnya 100 ekor onta. Dia totalnya 100 ekor onta dibagi 5, berarti satu orang dapat 20. Nah, dia ini nggak mungkin dibayar oleh pelaku pembunuhan atau keluarga si pembunuh, karena si pembunuh sudah dibunuh. Yang mendapatkan hak kisos hanya 1 orang, yang 4 nggak dapat. Nah, maka dia masing-masing mendapatkan 20 ekor onta. Persentase dari dia dari harta peninggalan keluarganya yang dibunuh. Dia mendapatkan 20, masing-masing yang 4 orang itu 20 dari peninggalan harta yang dibunuh dan dari harta mubadir. Mubadir itu 1 orang yang tadi duluan melakukan hukuman kisos. Nah, itu yang dia dapatkan. Nah, menurut satu kaul, minal mubadir, jadi persentase diat 20 ekor onta masing-masing bagi 4 orang yang tidak mendapatkan persetujuan kisos, itu mendapatkan 20 ekor onta bukan dari harta peninggalannya keluarganya yang terbunuh, tapi dari mubadir, harta orang yang duluan membunuh tadi, mubadir. Kenapa dia yang membayar? Karena dia telah menghabiskan, telah melenyapkan sesuatu yang sesuatu itu adalah hak dia sama hak orang. Apa itu sesuatu? Nyawa pelaku pembunuhan telah dia habiskan sendiri, sementara nyawa itu adalah milik dia dan 4 saudaranya. 4 saudaranya tidak dapat apa-apa. Dia yang menghabiskan nyawa pembunuh sendirian, maka dia harus bayar kepada 4 saudaranya, karena satu nyawa itu nilai adalah 100 juta. Dia berlima, berarti satu orang dapat 20 ekor onta. Sementara dia makan sendiri, maka dia harus bayar 40 ekor onta kepada 4 saudaranya. Fayalzamuhu lazimahu domanu haqqi ghairi.
Nah, itu menurut pendapat yang kedua sebagai ganti daripada nyawa untuk ahli waris yang tidak mendapatkan persetujuan. Muqabil azhar, dia wajib diqisas. Nah, kalau wajib diqisas, berarti pembunuhan tadi tidak dianggap sah. Pelaku pembunuhan yang dibunuh secara cepat oleh salah satu ahli waris sebelum ada kesepakatan siapa yang akan membunuh, maka pembunuhan itu tidak dianggap qisas. Nah, sehingga keluarga daripada korban pembunuhan, keluarga daripada pelaku pembunuhan tetap membayar diat 100 ekor onta kepada keluarga korban yang dibunuh. Dan salah satu keluarga korban yang telah membunuh pelaku akan dihukum mati, dikarenakan dia membunuh tanpa persetujuan. Alasannya apa? Istawfa aksar min haqqi, karena dia telah mengambil lebih pada haknya. Hak dia hanya 1/5 daripada nyawa pelaku, sementara nyawanya sudah dihabiskan dia sampai habis. Sepertinya nyawa itu bisa dibagi 5. Karena nggak bisa dibagi 5, maka diambil dulu kesepakatan, ditunjuk 1 orang. Itu baru namanya menaikkan hak untuk semua. Nah, pembahasan ini Muqabil azhar mengatakan hukum qisas kalau mubadir ini tahu hukum haram membunuh tanpa ada persetujuan yang lain. Kalau tidak tahu, maka tidak ada qisas. Nah, kalau kita ambil pendapat wajib qisas, ternyata memang diqisas. Nah, kalau kita ambil pendapat qisas dan memang eksekusinya qisas, ternyata keluarga dari pelaku pembunuhan tidak memaafkan, hanya untuk qisas, dihukum matilah si mubadir tadi. Maka mubadir itu tetap dapat persentase dari dia. Mubadir tetap mendapatkan persentase dari dia, berarti 20 ekor onta di peninggalan, harta peninggalan si jani, pelaku zina. Kenapa dia harta peninggalannya? Karena pembunuhan itu sengaja. Karena pembunuhan sengaja lah yang qisas. Kalau pembunuhan sengaja, dia ditanggung oleh pelaku. Kalau pembunuhan tersalah, dia ditanggung oleh akilah. Kalau pembunuhan serupa sengaja, dia ditanggung oleh akilah. Nah, asobah selain usul dan furu. Tapi kalau pembunuhan sengaja, dia ditanggung oleh diri pelaku itu sendiri. Sekarang dia sudah mati, maka akan dibayar daripada harta peninggalannya. Nah, maka mubadir yang dihukum mati tadi, dia tetap mendapatkan 1/5 karena dia adalah 1 dari 5 keluarga. 1/5 daripada harta peninggalan, 1/5 dari dia yang akan diambilkan dari harta peninggalan si jani. Nah, sama dengan yang lain. Kenapa dia tetap dapat? Kenapa dia tetap dapat? Karena dia belum mengambil haknya. Pembunuhan yang dilakukan tadi tidak dianggap mengambil hak. Karena tidak diambil hak, maka dia jadinya dibunuh juga, diqisas juga. Nah, harta itu akan dibagikan kepada peninggalannya yang akan diwarisi oleh keluarganya nanti. Nah, walau badara ba'da afi ghairihi lazimahul qisasu. Dan jika bergegas ia salah satu dari wali atau ahli waris
setelah memaafkan oleh selainnya ahli waris, lazimahul qisasu, niscaya wajib akannya orang yang bergegas oleh qisas. Illa haqqa lahu fil qatli, karena tidak ada hak baginya orang yang bergegas dalam membunuh. Waqilah, menurut satu pendapat, la qisasa, tidak ada qisas illam ya'lam, jika tidak mengetahui ia orang yang bergegas bil afi, dengan pemaafan atau dengan memaafkan. Walam yahkum qadim bihi ay binafil qisasi, dan tidak memutuskan hukum oleh qadi bihi dengannya, ay dengan menafikan qisas. Ada sadiqun binafil ilmi wal hukmi, dan ini kejadian itu membenarkan dengan menafikan mengetahui dan hukum. Binafil ilmi dunal hukmi wal aksi, dengan menafikan ilmu mengetahui tidak dengan hukum, dan begitu juga sebaliknya, dan sebaliknya. Maksudnya apa itu? Dengan menafikan ilmu tidak dalam mengetahui. Apa maksud menafikan ilmu? Menafikan tidak tahu, misalnya menafikan tahu. Ada sadiqun binafyil ilmi. Apa makna nafyil ilmi? Apa itu menafikan tahu? Tidak tahu. Apa yang dia nggak tahu? Bahwa misalnya sudah dimaafkan oleh yang lain. Nah, kemudian menafikan hukum? Hukum tidak memutuskan hukum qisas. Tidak memutuskan hukum qisas. Tidak memutuskan Hukum qisas oleh qadi. Menafikan hukum qisas. menafikan hukum qisas. Lanjut. Wawajuhu fil awwalaini wawajjahu, dan memberikan pandangan akannya pendapat tersebut. Siapa yang memberikan pandangan? Pandangannya mana? Wajhuhu fil awwalaini, adapun wajahnya pendapatnya tidak disebut. Wajhuhu Kemana kolibu? akannya kejadian disebut. Apa itu kejadian? Sudut pandangnya pendapat tersebut. Yang mana pendapat? Ada dua pendapat belakang.
pendapat Azhar. Azhar. Yang mengatakan sudut pandang pendapat Azhar. Apa pendapatnya? Jadi tidak ada kisos. Tidak ada kisos? Mana itu? Lazim kisos. Berarti pendapat pertama. Berarti wa wajhuhu, sudut pandangnya pendapat pertama yaitu wajib kisos. Pada dua yang pertama. Mana itu dua pertama? Pertama Badaro Arum Qatuhum. Yang buat kalau Badaro Ahadun ya. Yang pertama Ahadun apa tahu? Ya, itu yang pertama. Yang kedua? Yang kedua in Badaro Ba'da Afi wa ilihi. Yang pertama apa tadi? Ini kalau mungkin lagi salah satu dari mereka apa tahu lalu yang membunuh sampai si pelaku. Ini Azhar tidak kisos. Minimal antum harus menghadirkan 3 kasus. Karena lihat redaksi kitabnya fil awwalain, 2 yang pertama, wa fis tsalis, ada yang ketiga. Minimal 3 kasus. Mana nomor 1, mana nomor 2, mana nomor 3. 1, 2 disebut awwalain.
Kalau satu orang di antara mereka duluan membunuh, yang kedua, wa in badara ba'da akhirih, wa lam ya'lam al-akhwa. Yang ketiga, wa in badara ba'da akhirih wa lam ya'lami wa lam ya'mal hukmal qadi. Dia bunuh pelaku tanpa minta izin kepada dua ahli waris yang lain. Satu kasus. Yang kedua, dia tidak dikisas karena ada ilmi. Dia nggak tahu kalau memang nggak boleh membunuh tanpa izin daripada yang lain. Yang kedua, dia membunuh padahal sudah dimaafkan, tidak ada kisah juga, karena dia tidak tahu adanya maaf. Kejadian yang ketiga, dia membunuh tapi tidak menghukum oleh qadi dengan menafikan qisas. Tidak menghukum oleh qadi dengan menafikan qisas, maka dia tidak dikisas juga. Nah, kejadian pertama dan kedua itu ada ilmi. Tidak tahu kalau sudah dimaafkan, tidak tahu kalau tidak boleh membunuh sendirian. Yang ketiga, karena syubhat ikhtilaf ulama, membunuh dan tidak diputuskan oleh qadi dengan tanpa qisas. Itu bukan karena nggak tahu, tapi karena syubhat ikhtilaf ulama. Karena ulama nggak sepakat dalam hal itu. Nah, maka wa wajibuhu kembali kepada tidak ada qisas. Wa qila la qisas. Pendapat yang kedua, tidak ada qisas jika dia tidak tahu ada di pemaafan dan belum menghukum oleh qadi dengannya menafikan qisas. Ini terbenar dengan menafikan ilmu, tidak tahu, menafikan hukum, belum dihukum oleh qadi, dan menafikan ilmu saja. Menafikan ilmu saja, dia tidak tahu bahwa ada pemaafan, tapi hukum tidak. Atau sebaliknya, hanya tidak dihukum oleh qadi, tapi dia tahu. Nah, wajibuhu fil awalain, jalannya tidak ada qisas pada dua pertama adalah karena memang tidak tahu. Pada kasus ketiga adalah lam yahkum qadi bi,
itu karena subhat. Karena ulama ikhtilaf dalam hal yahkum qadibi aw lam yahkum qadibi. Qadi putuskan atau tidak putuskan. Kalau belum dimaafkan, kalau sudah dimaafkan tapi belum diputuskan qadi, masih boleh mengqisas. Ada pendapat mengatakan tidak boleh lagi mengqisas walaupun belum diputuskan oleh qadi. Jadi karena ikhtilaf di sana enggak boleh diqisas. Idra'ul hudud bisubhat. Inna minhum man dhahaba ila anna likullin minal warathati infirada istifa'il qisasi. Karena maka sesungguhnya di antara mereka ulama, ada ulama yang berpendapat, ia ulama kepada sesungguhnya bagi masing-masing dari ahli waris itu bertindak sendiri dengan melaksanakan qisas. Hatta law afa ba'duhum anhu, kendati pun jikalau memaafkan oleh sebahagian mereka anhu darinya qisas, kana liman lam ya'fu ayyastawfiyahu, ada ia orang itu bagi orang yang tidak memaafkan untuk melaksanakan dia orang akan qisas. Wala yustawfa qisasun illa bi'idnil imam, dan tidak dilaksanakan akan qisas kecuali dengan izin imam, au naibihi, atau dengan izin naibnya imam, penggantinya imam, bi khatarihi wa ihtiyajihi ila nazari, karena sakralnya urusan qisas dan ihtiyaji, membutuhkannya qisas kepada pendalaman. Ikhtilafil ulama'i fi syurutihi, karena berbeda pendapat ulama dalam syarat-syaratnya qisas. Sawa'un fi nafsu wat tarafu, sama saja padanya qisas itu jiwa atau nyawa dan anggota tubuh. Fa in istaqalla bihi mustahiquhu, maka jika bertindak sendiri ia ahli waris bihi, jika bertindak sendiri dengannya qisas oleh orang yang berhaknya qisas, uzira, niscaya ditakzir akan ia orang yang bertindak sendiri, wa tudda bihi, dan dianggap sah ia perbuatan dengannya, dianggap sah ia perbuatan tersebut dengannya qisas. Wa ya'dhanu li ahli istifaihi, dan memberi izin dan mengizinkan ia imam bagi ahli untuk menerapkannya qisas, min mustahiqihi, dari orang yang berhaknya qisas, fi nafsin, pada jiwa, pada nyawa, la tarafin, tidak pada anggota badan, fil asahi, menurut pendapat ashab. Wala ya'dhanu li ghairi ahlin, dan tidak memberi izin ia imam ghairi ahli, kepada orang yang tidak ahli dalam menegakkan hukum qisas, seperti syekh, orang tua, zamin orang lumpuh, wal mar'ah, wanita, wa ya'dhanu lahu fil istinabati, dan memberi izin ia imam baginya orang-orang tersebut, fil istinabati, dalam mewakilkan atau menggantikan. Wa adamul izni fit tarafi, dan tidak ada izin pada anggota tubuh, dalam qisas anggota tubuh, li'annahu la yu'manu ay yazidal ilamu bitardidil alati wa yasri, karena sesungguhnya orang-orang tersebut itu tidak bisa dianggap aman, tidak bisa diamankan, bahwa berlebih oleh perbuatan menyakiti, bitardidi, dengan membolak-balik alat-alat qisas,
lalu memberi efek lanjutan ia perbuatan tersebut. Masih ulang balik itu apa? Membolak-balik alat kisah untuk mengangkat mengangkat berlebih oleh ini dengan membolak-balik berulang-ulang ya, karena tidak mana. Tardid, radda mengembalikan, raddada yuraddidu tardid. Menolak radda. bahwa berlebih oleh perbuatan menyakiti dengan tardidil alat, dengan ragu-ragu. Ragu-ragu itu memang alat itu punya hati dia. Dengan sebab ragu-ragu menggunakan alat. Ragu-ragu menggunakan alat. Lalu memberi efek luka, efek lanjutan. Kelanjutan? Mengurangkan mati. Karena dia ragu-ragu menggunakan alat itu, maka memberi efek luka yang lain. Wa muqabilul asah, dan muqabil asah la yunzaru lidzalika, tidak dipandang bagi hal demikian. Fa in adina lahu fi darbi raqabatin, maka jika mengizinkan ia imam lahu baginya orang-orang tersebut dalam memenggal leher, fa asoba ghairaha amdan, lalu mengenai ia seseorang akan selainnya leher, amdan secara sengaja, biqaulihi dengan perkataannya seseorang tersebut, uzira niscaya ditakzir ia seseorang, walam ya'zilhu dan tidak memecat ia imam akannya orang yang diperintahkan, li ahliyati karena ahlinya seseorang, karena ahlinya seseorang dalam hal tersebut. Walau qala, dan jikalau berkata ia seseorang, akhtatu wa amkana, aku tersalah dan ada kemungkinan, bi an daraba katifahu, dengan bahwa memenggal ia seseorang akan katifahu, pundaknya atau bahunya si pelaku, au ra'sahu, atau kepalanya pelaku, bima yali raqabah, dengan sesuatu yang melewati ia sesuatu akan leher, azalahu niscaya memecat ia imam akannya orang tersebut,
lianna halahu yush'iru bi'ajizihi, karena sesungguhnya keadaannya orang tersebut itu memberitahu ia keadaan dengan tidak mampunya seseorang. Wa yahlifu, dan disuruh bersumpah ia orang tersebut. Walam yu'azzir ila halafa, dan tidak dipecat akan orang tersebut apabila mana dipecat? yu'azzir, tidak ditazir akan ia orang tersebut apabila telah bersumpah ia orang. Nah, Allah, qisas tidak boleh dilaksanakan setelah kita tadi disampaikan oleh musannif bahasanya seluruh ahli waris akan musyawarah dan menunjuk satu orang siapa yang akan mengeksekusi. Setelah ditunjuk, maka orang itu akan mengeksekusi. Itu juga belum boleh melakukan kecuali setelah dapat izin dari imam atau naib imam. Keluarga ada musyawarah, siapa yang akan bunuh? Tertujulah kepada satu nama, akhirnya dia melakukan eksekusi qisas. Dan itu juga tidak boleh kalau belum diizinkan oleh imam atau naib imam dengan alasan karena qisas itu bahaya. Qisas itu perlu kepada kajian, karena banyaknya ikhtilaf di kalangan ulama tentang syarat qisas, baik qisas tentang nyawa atau qisas tentang anggota tubuh. Kalau sekiranya orang yang berhak qisas bertindak sendiri tanpa izin daripada qadhi atau imam, maka dia akan ditakzir. Takzir itu bisa penjara, bisa cambuk di bawah 40, dan itu sudah dianggap sah. Nah, kemudian si imam hanya bisa memberi izin kepada ahli untuk melakukan eksekusi. Si imam hanya memberi izin untuk mengeksekusi kepada orang yang pandai mengeksekusi. Dilihat cara pegang pedangnya, dilihat gaya dia mengayunkan pedangnya. Mungkin kalau imam ragu bisa praktekkan dulu ke boneka atau ke batang pisang. Nah, kalau imam sudah tahu ini orang pandai, maka diserahkanlah kepada orang itu. Ini hanya untuk mengqisas nyawa. Kalau mengqisas anggota tubuh tetap tidak boleh diserahkan kepada keluarga walaupun ahli. Kalau mengisas anggota tubuh tetap tidak boleh diserahkan kepada keluarga walaupun sudah ahli. Kenapa? Karena tujuan daripada eksekusi anggota tubuh memotong anggota tubuh sesuai dengan aturan yang ada. Dan pelaku, dan orang yang akan dipotong itu berpotensi hidup. Nah, kalau salah-salah disuruh petang di pergelangan tangan, lecet sedikit lewat, kena tulang, akhirnya gagal pemotongan. Atau diserahkan bukan kepada ahli, gara-gara ragu-ragu, akhirnya dia lepaskan pedang dengan kekuatan yang kurang, hanya luka dikit saja lehernya. Itu diulang lagi. Berarti pelaku yang akan diqisas dia akan mendapatkan penderitaan. Kalau algojo yang melakukan mungkin kepalanya langsung hilang. Ini sampai ditebas 2 kali, sampai ditebas 3 kali. Ini dia potong.
Taruh ulang baru putus. Harus tadi udah mati dia, sekarang menderita. Nah, itu penyebabnya. Maka tidak boleh diizinkan kepada yang tidak ahli, seperti orang dah tua, orang wanita. Tapi dia diberi izin untuk mencari ganti. Nah, itu untuk nyawa. Untuk anggota tubuh sama sekali nggak boleh. Bisa kena yang lain. Nah, oke. Selesai aturan bagi imam. Ketika imam telah memberi izin kepada satu keluarga atau orang lain yang dia sudah diuji keahliannya di dalam memenggal leher, dia sudah ahli, dia sudah ditunjuk, dan dia dapat izin daripada yang lain, dapat izin daripada imam, sekarang dieksekusi untuk memenggal leher. Ternyata ketika dipenggal leher kena anggota yang lain. Nah, meleset pedangnya kena ke kepala, meleset pedangnya kena ke punggung, pada syarat dah cukup, maka orang itu ditakzir tapi tidak boleh diganti. Nah, tetap dia disuruh untuk memotong sekali lagi di kepala. Tapi kalau dia katakan maaf saya salah, walau qala akhta'tu, maka dia akan dipecat. Kalau dia bilang saya salah, maka dia akan dipecat. Dan salah itu ada kemungkinan seperti dia tebas pundaknya atau kena kepalanya yang dekat dengan leher, maka dia akan dipecat. Kenapa dipecat? Karena dia kondisinya sudah memberitahu dia orang tidak mampu, dan dia harus bersumpah kalau dia tersalah nggak sengaja. Nah, tapi kalau dia tahu dia sengaja tadi, dia suruh dia penggal leher, dia kena ke kepala, kata dia sengaja nih, sengaja, maka dia ditakzir dan tidak boleh dipecat karena dia tetap orang yang pandai. Tapi kalau dia bilang maaf saya salah, meleset, maka dia dipecat, akan digantikan oleh yang lain. Penggantiannya harus cepat, jangan lama-lama. Nah, digantikan oleh yang lain, kemudian dia ditakzir kalau dia tidak mau bersumpah, dan tidak ditakzir kalau dia bersumpah wallahi demi Allah saya salah tebas, nggak sengaja, maka dia tidak ditakzir tapi diganti karena dia tidak ahli. Tapi kalau dibilang saya sengaja, masa keluarga saya dibunuh berapa kali tebasan, dia sekali tebas kan nggak enak, maka saya plesetkan dulu ke kepalanya, saya plesetkan ke pundaknya, baru ke lehernya. Nah, kalau begitu dia nggak boleh dipecat karena dia tahu, karena dia bukan salah tapi sengaja buat demikian, namun dia ditakdir. Bayangkan saja, kita serahkan pedang kepada orang yang memiliki dendam karena keluarganya dibunuh, membunuh keluarganya itu menggenaskan, lalu dia diberi kesempatan hanya sekali menebas. Saya rasa dia cari cara untuk menebas kemana-mana. Nah, cincang-cincang dia dulu, lalu digorok-gorok dia. Nah, itu sebabnya perlu dibawa pantauan seorang imam atau naibnya, karena kisos itu khatir, bahaya. Nah,
Bismillahirrahmanirrahim. Wa ujratul jalladi, dan upah jalad, upah al-gujo. Wa huwal mansubu listifa'il hududi wal qissasati, qisasati wal qisasati usifa bi aqlabi awsafihi. Dianya jalan itu adalah orang yang diangkat untuk melaksanakan beberapa had dan beberapa kisos yang disifati ia dengan yang dominan dari sifatnya jalan. Nah, mana dominan? Al-Ghujul, Ya, mana dominan sifat? pembunuh. Pembunuh. Apa tugasnya jalan? Eksekusi, tukang eksekusi. Eksekusi apa? Eksekusi pelaku. 6. Tindakannya apa? Kisos. Istifa'il hudud wal qisasat. Istifa'il hudud wal qisasat. Hudud itu apa saja? Had zina. Had zina bagi pemuda, cambuk. Pemabuk, cambuk. Tuduh zina, cambuk. Nah, dari sekian hudud yang paling banyak itu adalah cambuk. Maka dia diberi sifat dengan jalad, tukang cambuk. Nah, seharusnya dia bukan tukang cambuk saja, tukang penggal juga. Nah, tukang penggal juga, tukang potong juga. Penggal leher, potong tangan, potong telinga, potong hidung. Cuma dari sekian yang ada, yang paling sering itu pasti cambuk. Penggal leher jarang, potong-potong anggota tubuh lebih jarang, lebih banyak cambuk. Kenapa? Karena potong memotong itu karena kasus pembunuhan. Sementara cambuk penyebabnya banyak, ada tuduhan zina, ada mabuk, ada zina, ada apa lagi? Minum khamar. Jadi petugas itu diberi sifat dengan jalan. Kenapa jalan enggak disebut qata atau dorab bi aglabi awsafi? Karena itu yang sering dilakukan. Nah, Alal jani fil kisosi, atas jani pelaku pada hukum kisos. Alas sohihi, berdasarkan pendapat sohih, li'annaha mu'natu haqqin lazimahu ad-da'u, karena sesungguhnya ujrah itu biaya dari hak yang wajib akannya jani, yang wajib akannya jani oleh menunaikannya hak. Wasani, adapun yang kedua, alal muktasi, atas orang yang melakukan kisos. Wal wajibu alal jani at-tamkinu, adapun wajib atas jani itu tamkin, menyerahkan diri. Wa yaktasu 'alal fawri ay lil mustahiqqi dzalika in amkana, dan melakukan kisos atas segera, yaitu bagi orang yang berhak demikian jika memungkinkan dia. Wa fil harami, dan pada bulan haram, inil taja'a ilaihi, jika berlindung ia jani. fil haram itu bulan atau tanah haram. Dan pada tanah haram, jika berlindung ia si jani ilaihi, kepadanya tanah haram, sawaun kisosun nafsi wat tarfi, sama saja kisos nyawa dan anggota badan.
walawil taja'a ilal masjidil harami, dan jika berlindung ia jani ke Masjidil Haram. Qala al-imam, berkata Imam Haramain, au ghairuhu, atau selainnya, au ghairihi, atau selainnya Masjidil Haram, minal masjid, dari masjid, minal masajid, dari beberapa masjid, wa qutila siyanatan lil masjidi, disaya dikeluarkan ia darinya masjid, dan dibunuh akan jani karena menjaga bagi masjid. Wakila, dan dalam satu pendapat, tabsutul intita'u, tubsatu. Nah, Tubsatul intita'u, dihamparkan, diberikan, dihamparkan. Dia dihamparkan, Dibentangkan akan ketaatan. Hah? Intita'u. Mana cara membentangkannya? Dihamparkan akan ketaatan. Kita itu nggak bisa dihamparkan. Kita tuh benda. Tikarkan ke karpet, Dihamparkan tikar. apa dia? Tikar belum cukup gitu. Masih menetes darahnya ke bawah. Natoa. Hamparan dari kulit. Dihamparkan sesuatu yang terbuat dari kulit. Wa yuqtalu fihi, dan dibunuh ia jani padanya intito, Padanya antok. antok, dan dibunuh ia jani padanya antok. Qala fir Rawdah, berkata ia Imam Nawawi dalam kitab Rawdah, walawil taja'a ilal Ka'bati, dan jika berlindung ia jani ke Ka'bah, au ila milki insanin, atau berlindung ia jani ke milik seseorang atau properti, ukhrijat qat'an, niscaya dikeluarkan ia jani, sepakat ulama. Wa fil harri wal bardi wal marudi, dan pada panas dan dingin dan sakit. Wa finasi dan dalam satu nas, yu'akhkharu qisasu tarfi bihadzal asbab, ditunda kisos dari anggota dengan ini beberapa sebab. Titik. Nah, kisos itu harus dilakukan segera. Segera tentu setelah pembelajaran yang tadi. Satu, tunggu dulu balik semua ahli waris. Tunggu yang gila sembuh. Tunggu siapa yang disepakati
kisos, tunggu izin daripada imam. Nah, selesai semua yang ditunggu itu tuntas, sudah ada kesepakatan untuk kisos, lakukan segera mungkin. Nah, baik di tanah haram sekalipun, kalau dia berlindung ke tanah haram, baik kisos nyawa atau anggota tubuh, atau dia berlindung ke Masjidil Haram, menurut satu pendapat dikeluarkan dari tanah haram, dikeluarkan dari masjid demi menjaga masjid. Berlindung dia ke dalam masjid yang lain juga dikeluarkan, pergi dia ke masjid raya, nggak mau keluar di situ, tetap dibawa keluar. Itu satu pendapat. Pendapat kedua enggak, jangan bawa keluar, bawa alatnya ke situ, bawa terpal, bentangkan terpal itu, tutup karpetnya, bentangkan terpal, penggal kepalanya dalam masjid di atas terpal. Yuktalu fihi. Kalau dia berlindung ke Ka'bah, masuk dalam Ka'bah, atau ke rumah orang, nah kalau Ka'bah sama rumah orang ini sepakat ulama mesti bawa keluar, nggak boleh dieksekusi dalam Ka'bah. Tapi kalau dalam tanah haram, dalam Masjidil Haram, dalam masjid yang lain, masih ada pendapat mengatakan bentangkan terpal di dalamnya. Tapi kalau sudah masuk ke Ka'bah, itu harus dibawa keluar. Kalau masuk ke dalam kedai orang, harus bawa keluar. Nggak boleh dieksekusi, bentangkan karpet di dalam kedai orang lalu dipotong leher situ. Nah, musim panas, musim dingin, eksekusi. Nah, pelaku sedang sakit, eksekusi, nggak boleh tunggu sembuh. Kenapa? Karena ujungnya mati juga. Itu sebabnya kalau hukuman kisos anggota tubuh itu tunggu sehat, tunggu cuaca normal, tidak terlalu panas, tidak terlalu dingin. Kalau kisosnya anggota tubuh, karena masih ada harapan hidup. Karena kalau dieksekusi saat sakit bisa dia mati, tunggu sembuh dulu. Tapi kalau soal eksekusi potong leher itu nggak perlu ditunggu. Coba lihat tadi, wa fi nasin yu'akharu qisasut tarfi bi hadzal asbab. Nas Imam Syafi'i ditunda kisah anggota tubuh, dan ini penyebab tadi, dingin, panas, sakit. Karena akan mempercepat mati, akan menyebabkan kematian kalau eksekusi dilakukan saat itu, sementara tujuan eksekusi bukanlah mati. Tapi kalau kisah jiwa memang harus dilakukan di mana saja, nggak perlu tunggu dia sembuh. Nah, tunggu sembuh pergi berobat, hilang lagi obatnya, buang-buang uang untuk obat, walaupun dibunuh juga nanti. Nah, lanjut. Wa tuhbasul hamilu fil qisasin nafsi awit tarfi, dan ditahan akan perempuan hamil pada hukum kisos nyawa dan anggota badan, hatta turdi'ahul laba'a, sehingga menyusukan ia perempuan hamil akan anaknya, akan labah bihamzin min ghairi maddin, dengan menggunakan hamzah dari tanpa mad. Wa huwa, dan dianya labah itu, al-labanu, susu, awwalun nataji, di awal melahirkan, la ya'isul waladu bidunihi ghaliban, tidak hiduplah anak tanpanya labah secara kebiasaan. Wa yastaghni bi ghairiha siyanatan lahu, dan cukuplah ia anak dengan selainnya labah. Boleh muannas, boleh muzakkar labah. Labah? Ya, bisa muannas, bisa muzakkar, karena dia majazi taknis. Tapi yang tadi muzakkar semua. Wa huwa muzakkar, yaisu bidunihi. Nah, kemudian bighairiha. Kemana kembali?
laba. Berarti salah karena laba muzakkar. Selainnya cukuplah anak dengan selain Selainnya ibu. Cukuplah anak dengan selain ibu, siyanatan lahu, karena menjaga baginya anak. Au Maf'ul majri kemana? yastagni wa yastagni bihi. Tuhbasul hamil fi qisas. Kenapa ditahan orang hamil untuk qisas? Siyanatan lahu, karena menjaga bagi anak. Au fitomi lahu, atau disapih baginya anak, lihaulaini, untuk 2 tahun. Illam yujad ma yastagni bihi an ummihi min murdi'ati. Jika tidak ditemukan akan sesuatu yang mencukupi akannya anak dengan sesuatu, yang mencukupi anak dengan sesuatu dari ibunya, dari menyusui, dari menyusukan, murdi'atin, dari ibu yang menyusukan. Aula bani bahimatin yahillu syarbuhu, atau susu hewan yang halallah meminumnya susu. Wasahihu tasdiquha, adapun yang sahih adalah membenarkannya ibu fi hamliha bi ghairi makhilatin, pada hamilnya ibu dengan tanpa tanda-tanda. Li'anna lahu amaratin takhfa tajiduha min nafsiha, karena sesungguhnya hamil itu, sesungguhnya bagi hamil itu tanda-tanda yang tersembunyi, ia tanda-tanda yang merasakan ia ibu akannya tanda dari dirinya. Fatantazirul makhilatu, maka menunggulah makhilah, tanda-tanda. Wasani, dan pendapat kedua, qala, berkata ya pendapat kedua, al aslu adamul hamli, asal adalah tidak ada hamil. Wanita hamil yang membunuh, wanita hamil yang memotong anggota tubuh orang lain, akan ditunda pembunuhannya, akan ditunda eksekusi hukumannya sampai dia melahirkan anak tersebut dan memberikan susu pertamanya. Karena biasanya anak gak bisa hidup tanpa minum susu pertama, dan sampai si anak tidak perlu lagi kepada ibu tersebut. Sampai anaknya mandiri, tidak perlu lagi kepada ibu tersebut. Kenapa nggak perlu? Karena masih ada ibu susu yang lain yang menggantikannya, atau anak itu bisa disusui dengan susu hewan yang halal diminum. Atau kalau tidak ada ibu susu, tidak ada susu hewan, satu-satunya susu hanya susu wanita pembunuh itu, maka qisas ditunda sampai anak itu disapi. Nah, setelahnya baru diqisas. Nah, karena hamil itu ada alasan ditundanya hukum. Kalaulah ada pembunuh wanita yang akan dieksekusi, lalu dia katakan dia hamil, saya sedang hamil, jangan dibunuh, pendapat yang kuat dia bisa dibenarkan. Dia bisa dibenarkan tanpa perlu ada tanda. Nah, tanpa perlu ada tanda. Kenapa? Karena hamil itu ada tanda tersembunyi yang hanya dirasakan oleh wanita itu saja.
maka ditunggu tanda tersebut. Ditunggu tanda yang nampak dilihat. Sekarang biarkan aja dulu sampai bukti nampak. Nah, udah tunggu sebulan, tunggu 2 bulan, tunggu 4 bulan, tunggu 5 bulan, nggak ada juga tanda, baru eksekusi. Masa 5 bulan nggak ada tanda? Pendapat kedua, nggak perlu tunggu tanda. Kalau nggak yakin dia hamil, bunuh saja. Al-aslu al-adam. Asal tidak hamil. Nah, terus cara mengeksekusi, orang melakukan pembunuhan cara begini, bagaimana eksekusinya? Cara membunuhnya begini, bagaimana cara eksekusinya? Apakah boleh dia membunuh dengan racun, kita racun juga? Nah, lanjut. Gambarannya begitu, pembahasan ke depan. Wa man qatala bi muhaddadin kasayfin au musaqqalin, dan orang yang membunuh ia dengan benda tajam seperti pedang atau sesuatu benda yang berat. Wa au khonkin bi kasrin nuni masdarun atau cekikan dengan mengkasrohkan nun, itu adalah masdar. Wa huwa tajwi'in wa nahwihi, atau dengan melemparkan dan semisalnya melemparkan. Tajwid. Apa arti tajwid? Kalimat dasarnya ja'a, yaju'u, ju'an, jawa'an, jawi'u, Menyiksa dengan apa? tajwid. Nah, dengan cara melaparkan. Atau dengan melaparkan dan semisalnya melaparkan, seperti menenggelamkan dan melompat dari tempat tinggi. Iktasso bihi, saya dikisos dia dengan sesuatu yang telah disebutkan. Ri'ayatan lil mumatsalati, karena menjaga untuk semisalnya. Mantap kan? Membunuh dengan pedang, kisos dengan pedang. Membunuh dengan benda tumpul, kisos dengan benda tumpul. Membunuh dengan dicekik, kisos pakai cekik. Membunuh bikin orang lapar, dikurung juga di tempat sampai mati. Dia bunuh, lempar orang dari Monas, lempar pula dia di Jam Gadang. Dia kan atas di Gadang, tenang bawah. Begitu dia membunuh, begitu juga dikisos. Bagus. Lanjut. Wa sayati anna lahul udula an ghairi sayfi ilaihi, dan akan datang sesungguhnya bagi seseorang itu berpaling dari selain pedang ke pedang. Boleh juga berpindah dari pedang, dari selain pedang. Dia nggak mau melempar-lempar, dia mau pakai pedang saja, boleh, nggak apa-apa. Au bisihrin bisaifin, atau dibunuh, atau orang yang membunuh dengan sihir maka dibunuh dengan pedang. Li'annal amal sihri haramun wala yanbitu, karena sesungguhnya perbuatan sihir itu perkara haram dan tidak terukur ia sihir. Wa kadza, dan begitu juga khamrun, khamar, bi an aujaroha, dengan bahwa memasukkan ia akannya khamar. Waliwatun, dan begitu juga perbuatan liwat, sodok, bi an la bisogirin, dengan bahwa meliwat ia dengan anak kecil. Fil as-sahih, menurut pendapat as-sahih.
Wasani, dan pendapat yang kedua, fil khamri, pada khamar, yu'ajjaru ma'ian, dimasukkan Aujara yujiru. Tadi kan aujaro kan? Bian aujaro. Berarti aujaro yujiru. Kemudian yujaru. fil khamri yu'jaru ma'ian, dimasukkan akan Ya orang yang meminum khamar. Bukan. Dia bukan minum khamar. Kalau dia mati gara-gara minum khamar, ya selesailah dikubur. Dia membunuh orang dengan cara memberi orang itu khamar. Jadi ada orang disuapin khamar terus sampai orang itu mati. Nah, menurut pendapat yang kuat, pelaku pembunuhan dengan media khamar di penggal lehernya. Dia liwat orang lain sampai mati. Nah, pelaku pembunuhan dengan cara diliwat, apakah diliwat juga? Enggak boleh. Maka dengan pedang. Nah, menurut pendapat yang kedua tentang khamar, dimasukkan akannya orang yang membunuh akan benda cair, ya seperti cuka atau air. ya ambilkan selang, masukkan ke tanggon, kemudian masukkan ke mulutnya sampai mulutnya gembung meletus mati. Nah, gitu caranya mengkisos orang yang membunuh orang lain cara khamar. Jangan khamar pula. Kalau khamar pula kita melakukan perkara haram. Nah, kalau liwat, Wafil liwati, dan pada kasus liwat, yudasu fi duburihi khoshbatan qoribatan min halatihi wa yuqtalu biha, dimasukkan akan dia pada duburnya. bagaimana cara masukkan dia ke dalam dubur? Dimasukkan pada duburnya, Ya, nempaknya di dubur ini. dimasukkan pada duburnya akan kayu yang kira-kira dari alatnya, dan dibunuh ia dengannya khosbatan qoribatan. Nah, jadi kalau dia mensodomi anak kecil itu mati, pendapat yang kuat orangnya dibunuh dengan pedang. Pendapat yang kedua, dia disodomi juga tapi pakai kayu. Cari kayu kira-kira sama besar sama dia punya alat. Nah, kemudian disodomi dia sampai mati dengan kayu itu. Nah, itu pendapat kedua. Biar mau masalah setimpal. Nah, Walau jawaan jikalau lapar ia pelaku, apa dia pelaku? Kasih makan dulu. dibuat lapar, Ju atau jauh? jauh jui'ah, dibuat lapar. Nah, Jikalau dibuat lapar ia pelaku, kata jui'ihi seperti membuat lapar ia pelaku akannya korban. Falam yamut, lalu tidak mati ia pelaku. Zida tajwi'uhu, saya ditambah akan proses melaparkannya pelaku, hatta yamuta, sehingga mati ia pelaku. tasawurnya Si pelaku membunuh dengan cara melaparkan seseorang. iya. Kemudian dia dikisos sehingga mati orang tersebut. Kemudian dia dikisos. Kisos udah dibuat lapar seperti yang di kadar yang dia buat, tetap juga tidak mati dia. Nah, kemudian ditambah laparnya sampai dia mati. Agak lengkap bisa.
dia bunuh orang lain dengan tidak memberi makan dan minum selama 7 hari sehingga orang itu mati, maka dia dilakukan hal yang sama kepada dia 7 hari enggak mati dia, yang lain mati dia enggak mati, maka ditambah ke hari berikut sampai mati. Berarti dia bebas. Ini dah 7 hari ini bebas kan, enggak sampai mati targetnya, bukan jangka waktunya tapi mati targetnya. Nah, Wa fi qaulin, dalam satu qaul, saifu pedang, yuktalu bihi, dibunuh ia pelaku dengan pedang. Wa man adalah ila saifin an ghairihi, siapa saja yang siapa saja yang berpaling ia orang kepada pedang, an ghairihi, dari selainnya pedang, mimma dzukira, dari sesuatu yang telah disebutkan, ka khaliqin wa tajwi'in, seperti dicekik dan dibuat lapar. Falahu, maka boleh baginya, man adalah, maka boleh baginya orang yang berpaling. Dzalika, kepada demikian, li'annahu, karena sesungguhnya demikian, ashalun, itu lebih mudah, wa asra'un, dan lebih cepat. enggak boleh bertanwin. Ashalu, itu lebih mudah, wa asra'u, dan lebih cepat. Wal Baghawi, telah berkata oleh Imam Baghawi, wa huwal aula, dianya itu lebih utama. Walau qata'a, jikalau memotong ia pelaku, fasara, lalu menjalar ia, qat'u ila nafsi, pemotongan kepada nyawa, jiwa, falil wali hazu raqabatihi, maka boleh bagi wali memenggal lehernya pelaku, tashilan alaih, karena meringankan atasnya pelaku. Walahu qat'u bil mumatalati, dan boleh baginya wali itu memotong untuk menyetarakan. Tsumma hazzu bisirayati, kemudian memotong untuk efek. Wa insya'a, Kemudian memotong apa? memotong yang menjalar. Apa yang menjalar itu? Memotong leher. Motong leher. Bisirayati, karena efek sarah, menjalar. Efek kematian, yang efek pemotongan yang menyebabkan kematian. Jadi keluarganya dipotong tangannya, dirawat, kemudian mati. Dokter katakan ini mati gara-gara tangan dipotong. Maka kisah dilakukan dengan 2 cara. Satu, penggal leher langsung, itu justru kasih sayang kepada korban, pelaku. Boleh juga potong tangannya dulu. Setelah potong tangannya baru penggal lehernya. Potong tangan untuk masalah, potong leher karena menyebabkan kematian. Wa insya'a, dan jika mau ia wali, intazara, menunggu ia wali bad'i, setelah memotong, disirayati, untuk efek, litakmula mumatalati, supaya sempurna persamaan. Walau cukup. Karena
masing-masing kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.